Kalau kita baca kitab Ayub, maka kita perlu melihat bagian-bagian yang dibaca, karena sebagian besar itu ucapan dari Ayub yang belakangan dia akui bahwa dia belum terlalu kenal Tuhan. Di ayat 42 itu dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku memandang engkau. Lalu dia menyesal dan dia mencabut perkataan-perkataan yang dia ucapkan sebelumnya. Jadi kita mesti lihat, kita pilah-pilah ya, tidak semua itu yang Ayub katakan atau bahkan yang teman-temannya katakan itu sejalan dengan apa yang memang Tuhan inginkan, bahkan juga untuk kita yang hidup di perjanjian baru. Tetapi ada beberapa ayat yang daripadanya kita bisa belajar, dan itu salah satu contoh yang baik dari kehidupan Ayub. Kita tahu bahwa Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia seorang bisnismen, seorang yang berhasil, orang yang kaya, punya anak laki-laki, punya anak-anak perempuan, dan saya kira ini ideal sekali ya. Pasti banyak yang ingin seperti ini. Ya, secara materi tidak kurang, bahkan berlimpah, lalu hidupnya benar, bayar pajak betul, lalu punya istri, punya anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, bahkan di Ayub yang pasal-pasal terakhir, ya, pasal terakhir itu dikatakan bahwa anak-anaknya itu cantik-cantik yang perempuan ya, dan mereka punya milik pusaka juga. Jadi ini ideal sekali ya. Saya pikir banyak orang yang mungkin ingin seperti Ayub dalam kehidupannya, jadi kaya secara rohani dan juga secara jasmani. Tetapi dalam kesalehannya itu, Ayub itu hidup dalam ketakutan. Ya, di Ayub 3 ayat 25 kita tahu itu, dia berkata, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, ya, yang mendatangi aku. Jadi bisa saja orang yang kelihatannya dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi dalam kehidupan pribadinya ada ketakutan, ya. Dan pengenalan dia akan Tuhan itu ya perlu banyak bertumbuh, ya. Kalau kita baca di surat Petrus ya, surat Petrus bilang itu kasih karunia dan damai sejahtera melimpah lewat pengenalan akan Tuhan. Jadi semakin kita kenal Tuhan, maka semakin banyak kasih karunia atau anugerah yang kita nikmati, dan juga damai sejahtera yang bisa kita nikmati. Nah, dari beberapa ayat di kitab Ayub ini, saya mau bacakan ada 3 ayat yang bagus ya. Di Ayub 23 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Dikatakan di sini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi ini satu prinsip hidup Ayub rupanya yang dia pegang. Dia percaya bahwa Tuhan ini mengerti jalan hidupnya. Tuhan tahu apa keputusan-keputusan yang dia ambil. Dan dia bisa bilang bahwa kalau Tuhan menguji aku ini akan timbul seperti emas. Ya, ini keyakinan dia, ya. Lalu dia katakan di ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Jadi Ayub ini seorang pelaku firman dalam pengertian dia, ya. Dia mengikuti semua yang Tuhan perintahkan. Dia tidak menyimpang, ya, kecuali dalam hal ketakutan, kekhawatiran, yang dikatakan di Ayub 3 ayat 25. Lalu ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi
Ayub ini punya prinsip hidup. Dia percaya bahwa kalau Tuhan menguji dia akan muncul seperti emas. Lalu dia bilang bahwa dia ini seorang pelaku firman. Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Ya, dia tidak menyimpang. Makanya dikatakan di Ayub pasal 1 itu dia seorang yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya. Lalu dia bilang bahwa perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Firman Tuhan yang aku terima, aku lakukan, dan tidak aku langgar. Dan dia juga katakan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi dia tidak hanya, kalau konteks sekarangnya, dia tidak hanya baca Alkitab, tapi dia merenungkannya dan dia menyimpannya dalam hatinya. Ya. Kalau dulu saya diajarin hafal ayat, ya. Kata per kata, bahkan dalam satu semester tuh nanti ada game ya dari teman-teman satu kelompok besar pemahaman Alkitab, ada game seperti lomba hafal ayat ya, kayak cerdas cermat gitu, tapi yang dipakai tuh ayat-ayat firman Tuhan. Nah, tapi kalau dikatakan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, ini bukan sekedar hafal, tapi merenungkannya, mencamkannya, sehingga itu seperti terukir dalam hati kita. Nah, saya mau bacakan terjemahan bahasa Inggris ya, ini ESV. Ada beberapa terjemahan ya, tapi kira-kira mirip ya, dan saya mau bacakan yang terjemahan ini ya. Ayat 10, because he knows the road on which I travel. When he had tested me, I will come out like gold. Jadi, dia bilang bahwa Tuhan ngerti. Tuhan tahu jalan yang aku lalui. Lalu, kalau bahasa Indonesia mengatakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan di sini, when he had tested me, I will come out like gold. Ya. Jadi dia mau bilang ketika Tuhan sudah selesai ya menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Dengan kata lain, Ayub ini bilang bahwa dia sedang mengalami ujian dari Tuhan. Ya. Nanti kalau sudah selesai ujiannya, aku akan muncul seperti emas. Jadi kalau sekarang aku masih mengalami hal ini ujiannya belum selesai. Kira-kira seperti itu. Ya, ini memang prinsip yang bagus ya. Dia dalam keterbatasan yang dia tahu tentang Tuhan, dia bisa bilang, dia bisa yakin bahwa Tuhan mengerti jalan yang aku ambil ini seperti apa. Dan kalau sekarang aku masih mengalami situasi yang tidak nyaman ini memang karena sedang diuji ya. Dan belum selesai ujiannya. Tapi kalau sudah selesai nanti, maka aku akan muncul seperti emas. Ini satu hal yang bisa kita pelajari. Ya, kalau kita mengalami situasi demi situasi yang nggak nyaman, bisa jadi karena itu ujian belum selesai. Ya, kadang-kadang dikasih waktu untuk istirahat, habis itu ada masuk lagi pendidikan lagi. Ya. Nah, kalau kita baca kitab Ayub ya kita tahu kan sebenarnya itu pekerjaan iblis walaupun dia minta izin dulu sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih batasan juga buat iblis itu ya. Kamu nggak boleh sentuh nyawanya ya. Jadi Tuhan juga tahu ya kekuatan Ayub itu sampai di mana, tapi waktu Ayub itu diuji ya, kita baca bagaimana dia tetap kalau di Ayub pasal sebelumnya dikatakan dia tidak bersalah ya dalam ucapannya ya. Jadi dia jaga juga ya perkataan dia. Lalu ayat 11. My feet stay where his footsteps lead ya. Jadi kakiku mengikuti langkah-langkahnya atau jejaknya. Ya, ini sama ya dengan terjemahan bahasa Indonesia. I kept on his
pathway and haven't turned aside. Ya. Aku tetap mengikuti jalannya, ya, tetap menuruti jalan yang sudah dia tunjukkan di depan itu dan tidak menyimpang. Ya. Sejauh ini aku nggak menyimpang. Aku tetap dalam jalur yang dia tetapkan bagi aku. Nah, perhatikan yang ayat 12 ini menarik sekali ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan I haven't wandered away from the commands that he has spoken. Ya. Aku nggak menyimpang dari perintah-perintah yang dia telah sampaikan. I have treasured what he has said more than my own meals. Ya. Aku menghargai apa yang dia katakan itu lebih daripada makananku sendiri. Kalau terjemahan lain mengatakan I have treasured his words, ya, firman-Nya more than my necessary food. Jadi aku menghargai firman-Nya itu lebih daripada makanan harianku, lebih daripada makanan yang aku perlukan. Nah, ini prinsip yang bagus ya. Jadi Ayub ini lebih menghargai firman Tuhan, ya, atau apa yang Tuhan katakan kepada dia dibanding apa yang dia makan setiap hari untuk kehidupannya. Ya, dengan kata lain, kalau konteks sekarang, ya dulu ada stickers yang saya tempel di Alkitab saya ya. No Bible, no breakfast. Itu stiker saya beli di toko buku rohani. Ya, kalau nggak salah BPPK Gunung Mulia dulu ya di Jakarta, di Jalan Kuitang. Lalu waktu teman saya lihat itu, dia bilang, oh benar nggak nih? Ya dia nggak tahu waktu itu memang itu prinsip hidup saya, karena pada masa itu ya saya sudah terima Tuhan Yesus, tapi nggak ada yang ngajarin untuk baca Alkitab, ya nggak ada yang ngajarin untuk suka lagu rohani. Pada saat itu gereja yang dikunjungi gereja yang lagu-lagunya asing, ya, mazmur dan nyanyian rohani itu walaupun ada notnya ya nggak nyaman dinyanyikan ya, bukan seperti lagu-lagu rohani yang sekarang ini banyak sekali. Pendeta juga nggak ngajarin untuk baca Alkitab. Alkitab itu ya hanya dibaca waktu pendeta khotbah, itu pun saya nggak tahu ya urutannya seperti apa gitu. Tapi waktu saya sudah terima Tuhan Yesus, itu nggak ada yang ngajarin bagaimana saya menyisihkan persembahan, ya. Saya memberikan, kalau nggak salah persepuluhan saya sudah mulai memberi, saya lupa ya. Tapi yang jelas, saya baca firman Tuhan. Nah, itu karena pagi ke sekolah, ya, saya naik bus, itu sudah rutin. Kalau berangkat pagi itu jam 6 pas, ya, atau kurang tuh yang ideal. Kalau udah jam 6 lewat seperempat, atau menjelang setengah 7 tuh, wah itu mepet ya, karena sekolah masuk jam 7, ya, kemungkinan itu telat. Tapi kalau jam 6 itu nyampe, ya. Gak lama ada lewat bus yang di depan jalan besar, ya di jalan besar, lalu saya naik dan itu akan turun dekat sekolah saya. Lalu saya tinggal jalan kaki. Ya dulu nggak semacet sekarang, jadi lumayan bisa sampai di sekolah. Nah sebelum jam 6 itu saya punya acara rutin. Saya nyalakan jam saya itu jam 5 pagi. Ya, jam 5 pagi itu jamnya connect dengan radio, dan saya sudah setel radio El Sinta. Nanti selalu dia akan nyala sendiri. Nah karena saya sudah rutin bangun jam 5, jadi sebelum alarm itu bunyi, ya radionya itu nyala, saya sudah terbangun. Dan yang saya buat adalah waktu saya bangun itu saya mandi, ya. Kemudian saya kami dulu punya beberapa burung piaraan ya, termasuk perkutut. Nah itu saya bersihin kandangnya, ganti alas kandang itu dengan koran bekas ya. Kemudian tambahkan air dan siapkan makanannya, lalu
Setelah itu rapi, ya, setelah mandi, lalu beresin itu burung-burung biaran sudah semua, lalu saya akan baca Alkitab itu, ya, baca Alkitab rutin. Nah, kemudian setelah baca itu, baru saya makan roti pagi dan sambil setel lagu. Kalau dulu suka setel lagu-lagu soft ya, lagu-lagu love song. Ya, kayak Bee Gees yang lagunya lembut gitu. Tapi setelah saya terima Tuhan Yesus, ya biasanya setel lagu rohani dulu, habis itu lagu love song ya. Dan terakhir sebelum berangkat ke sekolah, pasti ada satu lagu rohani yang saya setel. Dan biasanya lagu yang dulu kan jarang sekali kan, kaset rohani. Ya, lagu Selamat di Tangan Yesus. Dan setelah itu selesai, baru saya jalan. Nah, jadi itu sudah terbentuk. Sebelum saya makan pagi, saya sudah baca firman. Ya, tanpa sadar itu stiker itu jadi bukan slogan aja ya, tetapi jadi satu untuk mengingatkan saya ya. Walaupun sudah saya lakukan juga sebelum saya tempel stiker itu, kalau nggak salah, no Bible, no breakfast. Baca Alkitab dulu, merenungkan firman dulu, baru makan pagi, ya, baru breakfast, kemudian jalan ke sekolah. Jadi ini salah satu hal yang bisa kita pelajari dari Ayub. Waktu kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman, bahkan harusnya dalam segala hal ya, mau nyaman gak nyaman, tapi ini konteksnya kan Ayub sedang mengalami yang dia sebut ini ujian dari Tuhan ya, atau pencobaan. Yang lakukan memang iblis, tetapi itu masih dalam izin Tuhan karena ada celah dalam kehidupan Ayub. Ya, jadi dia bilang bahwa setelah nanti selesai ujiannya, saya akan muncul sebagai juara. Saya akan seperti emas. Saya akan mendapatkan piala emas. Dan aku tetap, ya, saya tetap di jalur yang dia tetapkan. Saya ikutin terus jalannya. Ya, nah ini prakteknya buat kita bagaimana ya? Kita dapatkan tuntunan dari Tuhan, apakah kita konsisten melakukan apa yang dia sudah perintahkan buat kita. Lalu dia bilang, saya tidak menyimpang dari perintah yang dia berikan kepada saya, dan saya hargai firman-Nya lebih daripada makanan jasmani saya, lebih daripada makanan harian saya, lebih daripada makanan yang saya butuhkan. Artinya Ayub ini meninggikan firman di atas kepentingan jasmani. Ya. Di Ibrani 6 ayat 11, nih Paulus bilang, kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi kalau kita sedang mengalami ujian, ya, mungkin pencobaan, kita mungkin melihat gitu, saya mau nyebrang, ya, itu puncak gunung yang mau saya capai. Tapi di antara gunung itu dengan tempat saya berdiri, itu ada lembah yang dalam sekali yang nggak tahu berapa lama saya akan sampai di tempat tersebut. Tapi seperti Ayub, perintah dalam perintahnya dalam hatiku kusimpan, ya, perintahnya dalam sanubariku kusimpan perintahnya, aku tidak menyimpang. Kalau dia sudah selesai menguji aku akan muncul sebagai juara, karena aku menghargai firman-Nya lebih daripada makanan harianku, ya. Jadi ini kita perlu ingat ya, setiap hari our daily bread, ya, roti harian kita itu tidak hanya yang jasmani, tapi juga yang rohani, ya, firman Tuhan. Biasakan untuk selalu membaca, mendengar firman. Ya, kalau sekarang kan enak ini, saya pun kalau ada di gereja ikut BRF ya, Bible Reading Families ya, ya itu bisa di setel, jadi saya tinggal denger sambil saya olahraga misalnya, saya memenuhi jadwal bacaan Alkitab saya yang dibentuk dalam suara gitu ya. Kan banyak hal bisa kita lakukan. Lalu setelah itu saya akan renungkan 1-2 ayat yang memang itu menjadi makanan rohani, ya, menjadi firman setiap hari. Haleluya. Amin.